Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa tabi'a hudah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, hari ini kita bisa mulai kajian kita tentang ilmu mantik, ilmu logika. Sejujurnya saya sudah lama merencanakan kajian semacam ini. Baru kali ini alhamdulillah karena ada kekosongan waktu, saya bisa isi dengan kajian ilmu mantik ini. Bagi kawan-kawan yang belum mendapatkan bukunya, cetakan kedua sudah tersedia di penerbit Keira. Harganya seingat saya 127.000, sekitar segitu ya. Kajian ini sengaja saya buat untuk para pemula, terutama kawan-kawan yang punya wawasan yang minim tentang bahasa Arab, karena buku ini memuat sekian banyak istilah-istilah dalam bahasa Arab meskipun sudah saya terjemahkan, dan saya berencana untuk mempermudah pemahaman dengan membuat video-video mungkin secara singkat untuk memperjelas setiap bab yang tercantum dalam buku ini. Bagi kawan-kawan yang ingin mengajukan pertanyaan seputar isi buku ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar di setiap kajian. Insya Allah selama saya ada waktu dan mampu saya jawab, baik itu secara jawaban tertulis ataupun melalui video secara khusus, insya Allah. Sekali lagi, kajian ini saya buat untuk para pemula, untuk lebih memberikan pemahaman yang lebih luas tentang tema-tema dalam ilmu mantik atau ilmu logika ya. Di pertemuan ini saya akan menguraikan tentang alasan-alasan kenapa kita perlu mempelajari ilmu mantik, dan itu juga tulisan pertama yang saya sertakan dalam buku ini. Kenapa sih kita harus mempelajari ilmu mantik atau ilmu logika? Gunanya buat apa? Bukankah ilmu logika ini warisan yang kita terima dari peradaban Yunani? Bukankah ini ilmu yang sudah kuno, yang sudah tidak lagi relevan? Namanya saja logika klasik. Apa gunanya kita pelajari di zaman sekarang? Jadi nama ilmu mantik ini diantara nama yang dikenal dalam buku-buku berbahasa Arab, mantik kodim. Mantik kodim itu artinya logika klasik. Kalau logika klasik kenapa harus kita pelajari? Di video ini saya akan menghususkan penjelasan tentang hal tersebut, apa urgensitas atau pentingnya mempelajari ilmu mantik di era sekarang. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti berjumpa dengan banyak istilah. Itu yang harus kita akui bersama. Kalau Anda sebagai mahasiswa, sebagai pengkaji, sebagai akademisi ya, hatta sebagai pegiat media sosial sekalipun, Anda pasti akan berjumpa dengan istilah-istilah yang beraneka ragam dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam agama apalagi, kita mengenal istilah kafir, istilah mukmin, istilah musyrik, istilah ahlu kitab, ya kan? Istilah agama. Kemudian kalau kita pengkaji filsafat juga demikian, filsafat. Kemudian ada mazhab-mazhab dalam filsafat, ada empirisisme, ada idealisme. Dalam politik ada istilah demokrasi, ada istilah teokrasi, ada istilah monarki, ada istilah oligarki, ada istilah plutokrasi, dan istilah-istilah yang lain. Kita menjumpai banyak sekali istilah dalam percakapan keseharian kita. Tidak terkecuali dalam percakapan seputar agama. Dalam pendidikan pun demikian. Nah, problemnya adalah kadang kita kesulitan menjelaskan istilah-istilah yang kita jumpai itu. Sekarang misalnya
dalam kehidupan beragama ya, kita ambil contoh yang paling sederhana dalam kehidupan beragama. Saya sebagai seorang muslim, agama saya adalah Islam. Sekarang kalau misalnya ada orang non-muslim bertanya kepada saya, Islam itu apa? Dia menanyakan pengertian tentang Islam. Islam itu kan satu istilah yang memerlukan penjelasan. Islam itu apa? Orang yang bertanya Islam itu apa, itu hendak menanyakan definisi tentang Islam. Kan mau tidak mau Anda harus menjawab dan jawaban Anda harus tepat. Kalau Anda mengatakan misalnya Islam itu agama yang mengajarkan kedamaian. Ya orang akan berkata, wah agama saya Kristen juga mengajarkan kedamaian. Orang Hindu juga akan mengatakan agama saya mengajarkan kedamaian. Hampir semua pemeluk agama mengatakan agamanya mengajarkan kedamaian. Itu artinya pengertian Anda tentang Islam belum sepenuhnya tepat. Karena dia belum bisa membedakan Islam dari agama-agama yang lain. Kalau Anda mengatakan misalnya Islam itu adalah agama yang memiliki kitab suci. Ya semua agama memiliki kitab suci. Lagi-lagi pengertian Anda belum sepenuhnya tepat. Islam itu adalah agama, ini saya sengaja berikan contoh tentang Islam karena ini kata yang paling lekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita berjumpa dengan buku-buku logika, contoh-contoh yang sering dikemukakan itu misalnya manusia adalah hewan yang berpikir, kuda adalah hewan yang meringkik, dan lain-lain. Itu contoh yang sering kita jumpai dalam buku-buku logika klasik. Nah kali ini saya akan coba memberikan contoh-contoh yang real dalam kehidupan kita yang kadang tidak bisa kita jelaskan dengan penjelasan yang logis. Istilah-istilah yang sering kita jumpai tapi sayangnya kita tidak bisa memberikan penjelasan yang logis yang masuk akal tentang istilah-istilah itu. Kita ambil contoh tentang Islam. Kalau Anda mengartikan Islam seperti pengertian yang tadi, orang tidak akan puas karena itu tidak bisa membedakan Islam dari agama yang lain. Kalau Anda misalnya, dan ini juga sering dikemukakan, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya apakah definisi sudah tepat? Kalau kita bertanya kepada Al-Quran, kita buka lembaran Al-Quran, ternyata tidak demikian. Islam itu ternyata bukan hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, tapi dia juga agama yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Hud, Idris, Nuh, Hud, Soleh, dan nabi-nabi yang lain. Semuanya pada hakikatnya membawa satu agama dan agama itulah yang disebut dengan Islam. Jadi ketika Anda mengatakan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, definisi Anda tidak mencakup agama Islam yang dibawa oleh nabi-nabi yang lain. Orang akan berkata, terus agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu agama apa? Agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dulu itu agama apa? Bukankah dia juga mengajarkan tauhid? Bukankah itu juga agamanya Islam? Nabi Nuh dalam Quran dikatakan sebagai muslim. Nabi Ibrahim mengaku dia sebagai muslim. Nabi Yusuf mengaku sebagai muslim. Jadi nabi-nabi terdahulu dalam Al-Quran disebut sebagai muslim. Itu artinya Islam bukan hanya agama yang dibawa oleh satu nabi saja. Lagi-lagi pengertian kita tentang Islam juga belum tepat. Dengan mengatakan Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad saja, pengertian itu belum sepenuhnya tepat. Artinya pengertian itu belum bisa dikatakan pengertian yang logis tentang Islam itu sendiri. Terus Islam itu apa? Definisi yang logis yang menurut ilmu logika tepat, Islam itu apa? Islam adalah agama yang dibawa oleh semua nabi. Semua nabi ya. Dengan demikian, definisi tersebut kalau istilah para logikawan mampu mencakup juga mampu mencegah. Mencakup semua individu yang tercakup oleh kata Islam, juga mampu mencegah masuknya segala sesuatu yang berada di luar makna Islam. Islam adalah agama, artinya kalau ada agama dibawa oleh bukan nabi, berarti dia bukan Islam. Kalau agama yang membawanya adalah ya orang bukan nabi, dia tidak bisa dikatakan Islam. Agama bisa dikatakan Islam ketika yang membawanya adalah nabi. Dan bukan hanya satu nabi, tapi semua nabi. Nah, ketika Anda berjumpa dengan istilah Islam, Anda dituntut untuk mendefinisikan kata tersebut dengan pendefinisian yang logis, yang masuk akal, sesuai dengan kaidah-kaidah. Dan itulah tugas ilmu mantik. Ketika kita berjumpa dengan istilah-istilah yang sangat beragam itu, ilmu mantik atau ilmu logika menyediakan sejumlah kaidah, menyuguhkan kaidah-kaidah yang bisa kita gunakan sebagai patokan untuk menentukan tepat tidaknya suatu pengertian atau definisi. Anda berjumpa dengan istilah kafir. Ini juga istilah yang sering kita jumpai dalam
percakapan kita baik di media sosial gitu ya, ataupun dalam diskusi-diskusi keagamaan. Orang kafir itu siapa sih? Lagi-lagi ketika ada orang bertanya kafir itu siapa atau kafir itu apa, orang kafir itu apa, Anda harus bisa menjelaskan dengan penjelasan yang logis. Anda bisa bayangkan kalau setiap orang diperbolehkan mengartikan istilah-istilah sesuai dengan keinginan mereka tanpa ada patokan sama sekali. Kita akan hidup dalam kekacauan intelektual ya. Kalau orang diberikan wewenang yang mutlak untuk mendefinisikan istilah-istilah tersebut sesuai dengan keinginan mereka, ya di mana? Bagaimana kita bisa membangun percakapan intelektual yang sehat? Bagaimana kita bisa berdebat dengan perdebatan yang terarah, yang bisa menghasilkan kesimpulan yang jelas, yang tegas, kalau dalam mendefinisikan istilah-istilah saja kita belum bisa. Gitu ya. Dan seringkali orang memfatwakan sesuatu dan fatwanya itu keliru gara-gara kekeliruannya dalam mendefinisikan istilah kunci yang hendak dia fatwakan. Itu sering kali terjadi. Jadi kita tidak bisa memandang remeh definisi ini. Memandang remeh pengertian istilah-istilah yang kita jumpai dalam percakapan keseharian kita itu. Kita kembali kepada kata kafir ya. Kafir itu apa? Orang boleh bertanya demikian. Atas jawaban kita apa? Kalau Anda mengatakan misalnya orang kafir itu adalah orang yang tidak percaya kepada Allah. Misalnya Anda mengatakan begitu. Oh kalau begitu, kalau orang percaya kepada Allah tapi tidak percaya kepada Nabi, gak dikatakan kafir dong. Soalnya kan kafir menurut Anda adalah orang yang percaya kepada Allah. Artinya kalau ada orang percaya kepada Allah, sekalipun dia gak percaya malaikat, gak percaya Nabi, gak percaya hari akhirat, berarti dia bukan kafir. Padahal kalau kita merujuk pada penjelasan agama, orang yang tidak percaya dengan dasar-dasar keimanan itu adalah orang kafir. Yang tidak percaya kepada Nabi itu kafir. Mau Nabi manapun. Tidak percaya kepada hari akhirat itu kafir. Bukan hanya kepada Allah saja. Berarti pengertian Anda tentang kata kafir juga belum sepenuhnya tepat. Perlu dikoreksi lebih lanjut. Kenapa orang bisa terjerumus ke dalam pengertian-pengertian yang tidak logis semacam itu? Karena mereka tidak tahu kaidah terkadang. Mereka tidak tahu kaidah, tidak tahu bagaimana caranya merumuskan definisi yang tepat, yang logis tentang istilah-istilah yang mereka jumpai itu. Gitu ya. Terus orang kafir itu apa? Orang kafir adalah orang yang tidak percaya kepada apa misalnya? Tidak percaya kepada Allah dan Nabi. Lagi-lagi definisi tersebut juga masih perlu dikoreksi lebih lanjut. Karena kalau orang kafir dikatakan orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan Nabi, itu artinya kalau ada orang percaya kepada Tuhan, percaya kepada Nabi, tapi tidak percaya kepada hari akhirat, dia tidak dikatakan kafir. Karena definisi tersebut, sesuai dengan definisi tersebut, dia tidak dikatakan kafir. Karena Anda mengartikan kafir orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan Nabi saja. Lagi-lagi definisi itu kurang tepat. Begitu juga halnya dengan orang beriman, siapa itu mukmin, siapa itu musyrik, siapa itu orang fasik, siapa itu orang munafik, ya. Seringkali kita menggunakan istilah munafik tanpa kita perjelas apa makna dari kata munafik itu. Sekarang misalnya dalam dunia percakapan politik negara Islam, khilafah, jangan lupa. Istilah khilafah juga sering kita percakapan, tapi sayangnya orang yang memperdebatkan tentang khilafah itu kadang tidak mendudukan terlebih dulu makna khilafah apa yang mereka maksud. Ketika Anda ingin mengatakan Indonesia adalah negara kafir. Negara kafir, oke, negara kafir menurut Anda itu apa pengertiannya? Jangan-jangan negara kafir menurut Anda itu berbeda pengertiannya menurut saya. Indonesia itu negara Islam atau bukan? Itu juga pertanyaan yang sempat beberapa kali diajukan oleh beberapa kalangan. Apa yang Anda maksud dengan negara Islam? Jangan-jangan negara Islam menurut Anda itu berbeda dengan negara Islam menurut saya. Dan ketika definisi kita berbeda, sangat wajar kalau kita berakhir dengan kesimpulan yang berbeda juga. Gitu ya. Jadi dengan definisi yang berbeda, kita bisa melahirkan kesimpulan yang tidak sama. Gitu ya. Dan seringkali orang terjebak pada debat kusir yang tidak berkesudahan gara-gara mereka tidak mampu menjelaskan istilah-istilah kunci yang mereka perdebatkan. Nah, penjelasan tentang istilah-istilah itu kaidahnya ada dalam ilmu mantik, dalam ilmu logika. Jadi kalau Anda bertanya, apa gunanya belajar ilmu mantik? Sampai detik ini, selama kita hidup
dengan percakapan-percakapan gitu ya, hidup dengan dialog, hidup dalam percakapan-percakapan intelektual, baik itu di media sosial, di televisi, dimanapun kita berada, sebagai insan yang terdidik, apalagi sebagai mahasiswa, sebagai akademisi, mau tidak mau Anda harus belajar ilmu yang menuntun Anda untuk memperjelas istilah-istilah atau konsep-konsep yang kita jumpai dalam percakapan sehari-hari itu dengan penjelasan yang logis, yang sistematis, yang sesuai dengan kaidah, yang bisa kita jadi rujukan bersama. Jadi ketika kita tahu kaidah ini, oh kita tahu ini definisi ini cacat, ini tepat. Definisi ini rapuh, definisi ini kuat. Dan begitu seterusnya. Itu satu. Jadi peranan ilmu mantik yang pertama adalah membantu kita untuk memperjelas istilah-istilah atau konsep-konsep tertentu yang kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari. Baik itu dalam dunia politik, dalam dunia sosial, dalam dunia keagamaan, dalam berbagai dimensi, dalam sains hatta, siapapun. Itu sebabnya kenapa para ulama mengatakan mantik itu adalah pengantar untuk semua ilmu. Karena dalam setiap ilmu pasti ada istilah-istilah. Dalam ilmu tafsir misalnya ada kata hermeneutika, hermeneutika itu ada hermeneutika A, B, C, D. Anda harus definisikan itu. Anda harus jelaskan itu dengan definisi yang logis, yang bisa diterima menurut akal sehat. Dan kalau Anda tidak belajar kaidahnya, Anda akan mendefinisikan sesuatu semaunya Anda saja. Gitu ya. Dan sekali lagi saya tekankan, seringkali orang terjerumus ke dalam perdebatan yang tidak banyak memberikan manfaat, perdebatan yang tidak jelas dan tidak berkualitas, gara-gara mereka tidak menjelaskan terlebih dulu istilah-istilah pokok, istilah-istilah kunci yang ingin mereka perdebatkan. Anda bisa bayangkan, saya berikan contoh sederhana ya. Anda mengatakan Indonesia misalnya negara sekuler. Saya mengatakan Indonesia bukan negara sekuler. Tapi masalahnya kita berbeda dalam memaknai kata sekuler itu sendiri. Anda mengatakan sekuler dalam pemaknaan Anda adalah negara yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis. Misalnya ya. Sementara sekuler menurut saya adalah negara sekuler menurut saya adalah negara yang tidak memisahkan agama dan negara. Jadi kalau agama memisahkan agama dan negara itu negara sekuler, kalau tidak ya bukan negara sekuler. Dengan pengertian itu saya mengatakan Indonesia bukan negara sekuler. Kenapa? Karena dia tidak memisahkan urusan agama dengan negara. Gitu ya. Tata perundang di kita misalnya pernikahan diatur ya kan, ada wakaf pada pernikahan, semuanya diatur, haji dan lain-lain, kan itu artinya sebagai bukti bahwa agama tidak memisahkan, negara tidak memisahkan agama dengan negara. Negara tidak memisahkan, urusan agama dengan urusan negara itu tidak dipisahkan, diatur. Urusan keagamaan kita diatur sama Indonesia. Karena itu saya berkesimpulan Indonesia bukan negara sekuler. Tapi kalau merujuk pada pengertian Anda, Indonesia adalah negara sekuler karena Anda mengatakan sekuler itu adalah negara yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis. Jadi kalau negara sekuler adalah negara yang tidak merujuk pada Al-Quran dan hadis. Kalau Anda memaknai sekuler dengan pemaknaan seperti itu, saya bisa jadi setuju. Ya kan? Dan ketika Anda mendengar pengertian sekuler menurut saya, boleh jadi Anda juga setuju. Pada akhirnya kita tidak ada perselisihan. Yang kita perselisihkan adalah definisi sekuler itu sendiri. Definisi Anda tepat atau cacat? Definisi saya tepat atau cacat? Itulah pentingnya kita menjelaskan definisi sebelum kita berdiskusi. Dalam hal apapun, Anda ingin menjelaskan hubungan antara agama, sains dengan filsafat. Seperti percakapan yang kita jumpai beberapa bulan belakangan ini. Bagaimana hubungan antara agama, sains, dan filsafat? Anda harus jelaskan terlebih dulu, agama itu apa? Sains itu apa? Filsafat itu apa? Anda tidak mungkin menjelaskan hubungan antara sesuatu dengan sesuatu, sementara Anda sendiri belum bisa mendefinisikan dengan pendefinisian yang jelas tentang sesuatu yang ingin Anda hubung-hubungkan itu. Itu ya. Anda berjumpa dengan istilah ateis. Ateis itu apa? Oke. Ada deis, paham deisme ya. Deis itu siapa? Agnostik, orang agnostik itu apa? Itu istilah-istilah yang kita jumpai. Banyak sekali, saya tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan, untuk membuktikan bahwa kita banyak menjumpai istilah-istilah dalam percakapan intelektual kita. Dan kita butuh dengan satu ilmu yang menuntun kita untuk
memperjelas istilah-istilah yang kita jumpai dalam berbagai disiplin keilmuan dan percakapan itu dengan penjelasan yang logis, yang tepat, yang masuk akal. Karena kalau setiap orang diberikan wewenang untuk menjelaskan istilah-istilah mereka semau mereka, dan itulah yang terjadi dalam dunia media sosial kita, pada akhirnya percakapan kita menjadi percakapan yang tidak berguna. Yang satu bicara di satu lembah, yang satu lagi bicara di lembah yang lain. Yang satu saling bertengkar ini sini, tapi mereka sendiri boleh jadi mempertengkarkan sesuatu yang mereka sepakati, yang tidak mereka perselisihkan. Itu sebabnya karena mereka tidak menjelaskan istilah-istilah yang mereka diskusikan, yang mereka perdebatkan dengan penjelasan yang logis. Disinilah peranan ilmu mantik, teman-teman. Itu satu ya. Jadi saya ulangi, kalau mau saya ringkas, pentingnya belajar ilmu mantik itu antara lain, ilmu ini membantu kita untuk menerangkan atau memperjelas konsep-konsep atau istilah-istilah yang kita jumpai dalam percakapan kita sehari-hari dalam berbagai disiplin keilmuan. Itu penting dan itu dibutuhkan oleh siapapun yang mempelajari ilmu. Orang-orang yang mempelajari ilmu apapun membutuhkan ilmu mantik. Karena dalam setiap ilmu pasti kita berjumpa dengan istilah-istilah itu. Itu satu. Untuk memperingkas ya. Yang kedua, di samping kita berjumpa dengan istilah-istilah, kita juga kerap dihadapkan dengan klaim-klaim atau pernyataan-pernyataan yang masih perlu dibuktikan kebenarannya. Itu Anda sering, itu pasti kita jumpai dalam setiap disiplin ilmu. Ada perdebatan, ada perselisihan antara masing-masing kelompok, apalagi dalam dunia keagamaan ya. Yang satu mengatakan misalnya ya, Islam, kita kembali kepada kata Islam ya. Islam itu agama yang benar atau bukan sih? Kalau saya mengklaim nih, sebagai muslim, saya mengklaim bahwa Islam adalah agama yang benar. Itu pernyataan. Dalam ilmu logika itu namanya proposisi. Proposisi itu pernyataan yang mengandung kemungkinan salah dan benar, atau jujur dan bohong. Kan pernyataan Islam adalah agama yang benar itu bisa jadi salah, bisa jadi benar. Itu namanya proposisi. Itu oke? Itu proposisi. Itu adalah klaim. Saya mengklaim Islam adalah agama yang benar. Dan klaim itu benar atau salah harus kita buktikan. Ketika saya mengklaim sesuatu dan saya mengklaim bahwa klaim ini adalah klaim yang benar, saya harus menyuguhkan argumentasi. Saya harus menyuguhkan dalil untuk membuktikan kebenaran klaim saya itu. Jadi kalau sekarang saya mengatakan Kristen adalah Kristen sebagai contoh ya, Kristen adalah agama yang menyimpang. Misalnya ada orang mengklaim demikian. Kan tentu dia tidak hanya cukup berbicara mengatakan Kristen adalah agama yang menyimpang. Dia harus jelaskan apa bukti, apa argumen Anda, apa dalil Anda untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut. Pernyataan yang mengatakan bahwa Kristen adalah agama yang sesat. Buktinya apa? Dalilnya apa? Kita sering mengajukan permintaan semacam itu. Anda berkata begini, dalilnya apa? Ini dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya apa? Ini haram, ini halal, dalilnya apa? Ini menyimpang, oh ini tidak menyimpang, dalilnya apa? Itu ya. Pasti akan kita jumpai itu. Kita akan menjumpai pernyataan-pernyataan yang kebenarannya perlu dibuktikan. Itu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan? Cara membuktikan kebenaran suatu klaim itu. Disinilah lagi-lagi ilmu mantik berperan. Berperan dalam menuntun kita untuk membangun argumentasi. Argumentasi itu artinya dalil ya, hujah, dalil atau bukti atau dasar. Disinilah ilmu mantik itu berperan untuk menuntut kita dalam merangkai argumentasi untuk membuktikan benar tidaknya pernyataan-pernyataan kita. Saya mengatakan pernyataan Anda salah, saya buktikan. Anda mengatakan pernyataan saya salah, Anda harus buktikan. Saya mengatakan pernyataan saya ini benar, harus saya buktikan. Gak mungkin saya ngomong begitu aja. Anda mengatakan klaim Anda benar, harus Anda buktikan juga. Bagaimana cara membuktikannya? Dibuktikan dengan membangun argumen. Bagaimana cara membangun argumen yang baik? Cara membangun argumen yang logis, yang rasional, yang memuaskan nalar? Jawabannya ada dalam ilmu ini. Ilmu ini juga di samping menuntun kita untuk memperjelas
istilah-istilah atau konsep-konsep yang kita jumpai, dia juga menuntun kita untuk bagaimana caranya membangun argumentasi, membangun alasan, membangun dalil yang tepat, yang rasional, yang logis dan masuk akal. Itu penting, terutama ketika Anda berdialog dengan orang-orang yang tidak percaya dengan kitab suci. Anda ingin membuktikan keberadaan Tuhan, tapi kepada orang-orang yang tidak percaya dengan firman Tuhan itu sendiri. Tidak mungkin Anda berdalil dengan Quran dan hadis. Anda harus berdalil dan berargumen dengan nalar, dengan argumen-argumen yang rasional, dan pembangunan argumen itu dijelaskan dalam ilmu mantik. Di bagaimana caranya membangun argumen yang baik, dan itu ada kaidahnya. Dan kaidahnya tidak sederhana yang kita bayangkan. Dan lagi-lagi kalau kita persilahkan setiap orang membangun argumen sesuai dengan keinginannya masing-masing, sesuai semau edewe gitu, kita akan terjebak pada diskusi-diskusi yang tidak sehat. Diskusi-diskusi yang tidak jelas ujungnya, debat-debat kusir yang tidak bermutu. Dan itu sering kita jumpai. Tidak heran kalau sekarang kita jumpai perdebatan dan diskusi-diskusi yang kurang bermutu itu, gara-gara mereka tidak tahu bagaimana cara membangun argumen, bagaimana cara membangun definisi. Nah, ilmu mantik, ilmu logika hadir untuk menuntun kita dalam memperjelas dua aspek tadi itu. Bagaimana membangun definisi yang benar dan bagaimana caranya membangun argumentasi yang benar. Tanpa adanya tuntunan tentang kedua hal tadi, membangun definisi yang benar, membangun argumen yang benar untuk membuktikan benar tidaknya suatu pernyataan, tanpa adanya panduan tentang dua hal tadi, kita tidak akan bisa membangun kehidupan intelektual yang sehat, kehidupan intelektual yang bermartabat, kehidupan intelektual yang maju. Itu ya, kita tidak akan bisa membangun perdebatan-perdebatan yang berkualitas. Kita tidak akan bisa membangun diskusi-diskusi keagamaan yang bermutu, dan pada akhirnya kita hanya hidup dalam carut-marut ya, kesemrautan dan ketidakjelasan. Gara-gara kita tidak bisa menjelaskan istilah kita masing-masing, juga kita tidak bisa membangun argumen yang baik, yang tepat untuk membuktikan kebenaran pandangan kita masing-masing. Jadi disinilah kita pentingnya mempelajari ilmu mantik. Saya kira cukup demikian. Bagi yang punya pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.